Pergaulan bebas itu kan sebenarnya adalah tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma sosial. Jadi sangat mempengaruhi karena dengan mereka melakukan pergaulan bebas, otomatis mereka melunturkan yang namanya norma-norma sosial yang ada. Jadi etika dan moral yang mereka miliki sudah melemah sehingga rasa sopan santun, rasa tanggung jawab dan sebagainya itu sudah turun. Faktor yang utama sih menurut saya memang dari pendidikan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mendidik dengan cara memberitahu bahwa hal ini itu hal buruk, hal ini itu hal buruk, hal ini hal baik, anak-anak itu tidak bisa membedakan. Mereka hanya yang pertama itu hanya ingin coba-coba dan ternyata keterusan gitu. Karena kan memang kan kalau masih remaja itu kan pasti banyak hal yang akan kita coba, yang ingin kita coba kan banyak hal ya. Tapi kemudian kalau kita melakukan 3 kali secara berturut-turut saja itu sudah mulai ingin terus, apalagi itu membuat yang kita rasakan itu mungkin lega atau kemudian bahagia, sama seperti itu mungkin kalau pergaulan bebas yang biasa dilihat kan dengan bermain dengan perempuan ya itu juga kan membuat dampak yang negatif. Di setiap langkah kehidupan remaja, pergaulan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Melalui pergaulan, kita belajar mengenal diri, memahami orang lain, dan menemukan tempat kita di tengah masyarakat. Namun, di era kebebasan dan kemajuan teknologi sekarang, batas antara pergaulan yang sehat dan pergaulan yang berisiko seringkali menjadi samar. Kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dapat membawa dampak yang tidak selalu terlihat di awal. Data menunjukkan bahwa remaja Indonesia cukup rentan terhadap pergaulan bebas. Survei BKKBN tahun 2024 mencatat sekitar 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki usia 15 hingga 19 tahun mengaku pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Oleh karena itu, pada pembahasan inti selanjutnya, Ibu Widyaningsi dan Muhammad Syahril akan memaparkan pandangan serta penjelasan mengenai pergaulan remaja, faktor penyebabnya, dan dampak yang ditimbulkan. Apa sih itu sebenarnya pergaulan bebas? Jadi pergaulan bebas itu adalah tindakan atau perilaku yang menyimpan dari norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita bicara yang berkaitan isu-isu pergaulan bebas, isu pergaulan bebas ini sudah sejak lama sebenarnya menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Karena anak remaja atau generasi muda yang ada di Indonesia adalah generasi-generasi emas yang akan nantinya menjadi generasi yang membangun bangsa Indonesia. Nah, ketika mereka masuk dalam pergaulan bebas, itu akan merusak generasi bangsa. Nah, tanggung jawab dari lembaga pendidikan itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama. Lembaga pendidikan telah berusaha melakukan kayak semacam pendidikan preventif, berusaha menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama ke remaja atau anak-anak bangsa Indonesia. Kemudian ada pendidikan represif yang dilakukan juga, semacam kayak memberikan tindakan ketika remaja itu dilihat atau melakukan tindakan yang menyimpan. Jadi kayak semacam ada teguran atau sanksi dan sebagainya. Kemudian ada pendidikan kuratif. Pendidikan kuratif itu
ya berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dengan cara misalnya merehabilitasi pecandu narkoba atau memberikan bimbingan konselor kepada anak-anak remaja yang melakukan pergaulan bebas. Kemudian selanjutnya kalau orang tua, pada dasarnya orang tua kan itu dari kecil, dari kita lahir sudah ada yang namanya internalisasi nilai-nilai keluarga, nilai-nilai budaya yang ada di keluarga itu. Jadi intinya orang tua itu sudah berusaha memberikan pendidikan terbaik, pendidikan utama untuk supaya anak-anak mereka itu tidak terjerumus yang namanya pergaulan bebas. Sebagai contoh misalnya mengajarkan anak-anak itu melaksanakan sholat, mengaji, dan memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama dari kecil, gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan tiga prinsip etika tersebut, sebenarnya sangat membantu orang tua memahami apa pilihan-pilihan dari anaknya atau remaja. Yang pertama misalnya prinsip otonomi, bagaimana orang tua berusaha menghargai atau menghormati pilihan anaknya dalam bergaul. Misalnya dia bergaul dengan A dan B, kemudian orang tua bisa memberikan saran atau memberikan pertanyaan kepada anak apakah si B baik, apakah bagaimana bentuk pergaulannya ketika bergaul dengan si B atau si C dan sebagainya. Kemudian kalau prinsip benefisensi, di situ orang tua berperan penting bagaimana orang tua berusaha melakukan hal-hal terbaik untuk anaknya. Misalnya anaknya sudah masuk dalam tahap pergaulan yang agak bebas, tapi orang tua berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat anak-anak ini menjauh, malah berusaha untuk merangkul dan berusaha mencarikan solusi apa yang sebenarnya yang terjadi. Misalnya mencarikan konselor atau membawa anak-anak ini ke lingkungan-lingkungan yang positif begitu. Kemudian kalau prinsip yang non malefisensi, orang tua berusaha untuk menghindari yang namanya menyakiti perasaan anaknya, meskipun sebenarnya orang tua sudah mengetahui bahwa pergaulan anaknya ini sudah melampaui batas, tapi orang tua berusaha berhati-hati untuk berkomunikasi terkait dengan hal itu. Namun justru berusaha berbicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati sebenarnya kamu maunya apa yang sebenarnya terjadi, supaya apa yang dialami anak-anak ini tidak menyakiti diri sendiri. Jadi anak-anak merasa bahwa saya dipedulikan, saya diperhatikan dan sebagainya. Jadi orang tua di momen ini ada pembicaraan dari hati ke hati supaya anaknya merasa ada perhatian begitu. Kalau saya pesan untuk anak remaja, jadi sebenarnya saya ini punya beberapa pengalaman waktu masih kuliah. Ada beberapa teman yang misalnya terlibat dalam perdagangan narkoba atau sampai memakai narkoba, dan mereka sebenarnya di sisi yang lain mereka sukses dalam bidang akademik, tapi mereka juga melakukan perbuatan itu, melakukan transaksi narkoba dan sebagainya, dan transaksi itu dilakukan sebenarnya kayak semacam hal yang normal, yang biasa saja. Jadi pesan saya sebenarnya ya, ketika kita melakukan perbuatan yang melanggar, usahakan kembali ke jalan yang benar. Jangan menormalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma sosial, karena ketika kita menormalkan itu akan terbawa ke generasi-generasi selanjutnya, dan itu lama-lama akan menjadi sesuatu hal yang lumrah, yang biasa saja, karena dianggap sudah normal, padahal sebenarnya itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu. Pergaulan bebas tidak hanya berkaitan dengan seks pranikah, tetapi juga dipengaruhi oleh penggunaan gadget tanpa pengawasan.
yang mempermudah akses ke konten negatif dan membentuk lingkungan pergaulan yang menyimpang. Minimnya peran keluarga dan lemahnya pengawasan lingkungan membuat remaja mencari figur pengganti di luar rumah. Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yang menyebabkan remaja terjebak di dalam pergaulan bebas. Salah satunya adalah rendahnya kontrol diri dan sulitnya menahan godaan, sehingga remaja cenderung mengikuti dorongan sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Selain itu, sikap mental yang tidak sehat dan pola pikir yang salah juga berperan, di mana remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang tidak pantas hanya untuk menyenangkan diri atau tidak ingin dianggap rendah karena rasa gengsi yang berlebihan. Kalau kita melihat, kalau ini menurut saya, melihat dari social relation itu berarti bagaimana hubungan kita dengan orang lain ya, mungkin komunikasi kita dengan orang lain, terus pergaulan kita bagaimana. Kalau dampak baiknya mungkin kita bisa lihat dari pertemanan kita sendiri. Kalau misalnya teman-teman kita juga membawa dampak yang positif, seperti mungkin sering mengajak kita belajar, atau mungkin ada hal-hal yang belum kita ketahui, yang itu kita tahu dengan cara kita berbincang-bincang dengan mereka. Nah, itu kan dampak positif. Tapi kemudian kan ada dampak negatif yang akan didapat kalau kita tidak bisa tidak bisa kita melihat bahwa hal ini tuh hal buruk yang harusnya kita tidak ambil. Misalnya mungkin seperti penggunaan, kalau di zaman sekarang itu narkoba kan, itu kan kebanyakan memang dari dampak dari teman-teman yang tidak baik. Memang itu kalau kita tidak bisa membatasi pergaulan kita dengan teman-teman yang buruk, ya kita juga akan ikut juga terdampak juga. Kalau contohnya itu di lingkungan saya sendiri pasti banyak ya. Adik saya sendiri pun juga terkena, dimana kalau adik saya sendiri itu kan dia teman-temannya pada merokok. Nah itu jadinya dia juga ikut merokok juga, dimana keluarga saya itu mulai dari bapak, kakak-kakaknya 2 orang itu tidak ada yang merokok. Jadi kita melihat rokok itu adalah hal negatif kan. Nah itu kita sempat juga bertanya-tanya karena apa. Dan ternyata memang dia jujur bahwa itu memang karena dampak pergaulannya dengan teman-teman yang tidak baik. Itu dia ikut-ikut juga akhirnya gitu. Itu untuk contoh yang saya rasakan sendiri. Faktor yang utama sih menurut saya memang dari pendidikan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mendidik dengan cara memberitahu bahwa hal ini itu hal buruk, hal ini itu hal buruk, hal ini hal baik, anak-anak itu tidak bisa membedakan. Mereka yang pertama itu hanya ingin coba-coba, dan ternyata keterusan gitu. Karena kan memang kan kalau masih remaja itu kan pasti banyak hal yang akan kita coba, yang ingin kita coba kan banyak hal ya. Tapi kemudian kalau kita melakukan 3 kali secara berturut-turut saja, itu sudah mulai ingin terus, apalagi itu membuat yang kita rasakan itu mungkin lega atau kemudian bahagia, sama seperti itu mungkin kalau pergaulan bebas yang biasa dilakukan dengan bermain dengan perempuan ya, itu juga kan membuat dampak yang negatif gitu. Harapan saya sih untuk para remaja mulai dari hari ini yang saya temui ya, setidaknya kalian itu harus tahulah bahwa pergaulan dengan sesama teman itu tidak semuanya baik. Ada juga hal-hal yang buruk yang harus kita batasi dan kita tidak teruskan. Ketika kita sudah tahu
hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari pergaulan itu, maka ambil. Tapi ketika ada hal buruk yang datang kepada kita, mulai dari pergaulan, contohnya dari teman-teman kita, hal-hal yang buruk yang datang, cobalah untuk berkata tidak, dan jangan berkata bahwa saya tidak enakan nanti teman saya menjauhi saya. Tapi beranilah berkata tidak untuk hal-hal yang buruk. Dan saya harap sih untuk mahasiswa-mahasiswa terus terang untuk kita sendiri ya, mungkin kita bisa lebih meluaskan sosialisasi kita tentang bagaimana itu dampak buruk dari pergaulan bebas. Tapi kita juga harus memberitahu bahwa ada juga hal-hal baik yang kita dapat dari pergaulan bebas. Jangan kita hanya menyuruh saja terbatas dari orang lain, tetapi ternyata dengan berkomunikasi dengan orang lain itu, kita bisa juga mendapatkan ilmu baru. Bagi diri sendiri, keluarga, dan masa depan, etika pergaulan hadir sebagai pengingat bahwa menghormati diri sendiri adalah langkah pertama untuk dihormati oleh orang lain. Bahwa mengatakan tidak bukanlah kelemahan, melainkan bentuk keberanian. Lingkungan pertemanan memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku. Teman bisa menjadi sumber dukungan, namun juga dapat menjadi tekanan jika kita kehilangan prinsip. Masa depan tidak ditentukan oleh seberapa bebas kita melangkah, tetapi oleh seberapa bijak kita menjaga arah.